Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita dilaporkan pengusaha produk perawatan kulit sekaligus Dr. Reza Gladys atas dugaan pengancaman dan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Informasi ini jadi pembuka Kompas Pekan kali ini bersama saya, Mario Saro. Doain ya, sampai kita hari Selasa. Kesepakatan dan ada pembayarannya yang ada saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Selebritas Nikita Mirzani menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan. Nikita datang dengan pengawalan ketat, turun dari mobil tahanan dalam kondisi tangan terborgol. Saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis hakim, Nikita tak kuasa menahan tangis. Nikita mengaku dizolimi atas tuduhan pemerasan terhadap dirinya dan sahabatnya, Ismail Marzuki. Nikita Mirzani membantah telah memeras pengusaha Reza Gladys. Dia menyebut uang 4 miliar rupiah itu adalah kesepakatan bisnis antara ia dan Reza Gladys. Nikita Mirzani sebelumnya dilaporkan pengusaha produk perawatan kulit sekaligus Dr. Reza Gladys atas dugaan pengancaman dan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayarannya yang ada saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan pemerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui. Sebelumnya, selebritas Nikita Mirzani menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 24 Juni lalu. Dalam sidang perdana itu, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebesar 4 miliar rupiah. Jaksa menyatakan Nikita telah memeras korban bernama Reza Gladys dengan memberikan ulasan negatif secara sengaja terhadap produk kecantikan yang dimiliki korban. Kemudian, melalui asisten pribadinya Ismail Marzuki atau Mail, Nikita disebut jaksa meminta sejumlah uang kepada Reza Gladys bila ingin ulasan negatif itu dicabut. Dalam persidangan, jaksa menduga uang digunakan untuk mencicil rumah di kawasan BSD Tangerang, Banten. Usai sidang dakwaan, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menegaskan kliennya tidak pernah melakukan pemerasan. Fahmi juga menuntut Reza Gladys selaku pelapor meminta maaf kepada Nikita Mirzani dalam kurun waktu 7 kali 24 jam. Yang terpenting surat dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Jadi pada kesempatan ini saya minta RJ segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7 kali 24 jam. Karena selama ini dia menyatakan terjadi pemerasan dilakukan oleh Nikita Mirzani. Selebritas Nikita Mirzani ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan, pengancaman terhadap pengusaha produk kecantikan Reza Gladys sejak 4 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi menyebut Nikita bersama asistennya Ismail Marzuki ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Nikita dicecar penyidik 109 pertanyaan, sementara Ismail mendapatkan 99 pertanyaan. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi
Selanjutnya, penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain bukti dokumen surat sebanyak 9 buah, bukti transfer uang dari korban kepada Nikita, bukti tangkapan layar percakapan yang menguatkan dugaan pemerasan, bukti pembayaran cicilan yang berkaitan dengan transaksi Nikita, bukti keterangan transfer atau pengiriman uang, fotokopi perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, dan tanda bukti pemesanan. Nikita didakwa jaksa antara lain dengan pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1 miliar. Serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berikutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi Nikita Mirzani pada 8 Juli mendatang.